Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita baca bersama, silakan diikuti. Kita baca Al-Fatihah, kemudian baca surah An-Nas dan Al-Falaq ya. Berangsur-angsur kita ulang-ulangi bacaan ini agar semakin bagus bacaan kita. Istami'u jayyidan waraddidu. Dengarkan dengan baik, kemudian ikuti setelah ana baca. Yang belakang ikut kan? Iya. Yang paling belakang dengar? Paling ujung. Nah, itu yang tunjuk tangan tengah itu. Yang paling belakang. Alhamdulillah ya. Kalau nggak ikut rugi. Kenapa rugi? Sudah berada di dalam terus nggak ikut pula. Ngapain ya? Menung-menung saja ya, menganga saja kata orang kan. Harus ikut semuanya ya. Setiap ayat yang kita baca dapat pahala. Mana tahu nanti setelah kita belajar ini mati ya, meninggal dunia setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua meninggal dunia, tapi yang berbeda itu apa? Nasibnya yang berbeda-beda. Husnul khatimah dan su'ul khatimah. Akhir yang baik dan akhir yang buruk ya. Tak masalah apapun yang kita kerjakan di dunia ini, tapi kalau akhirnya baik, maka baik pula di akhirat kelak. Ya, ada orang ya Rasulullah mengatakan ya, mengerjakan amal saleh antara dia dengan surga hanya satu jengkal saja lagi, akan tetapi takdir mendahuluinya. Akhirnya dia meninggal dunia. Sebelum dia meninggal dunia tersebut melakukan amalan ahlun neraka, kemudian dia masuk neraka. Sebaliknya kata Rasulullah, ada orang hari-harinya dipenuhi dengan maksiat kepada Allah, sampai antara dia dengan neraka itu hanya satu jengkal saja lagi. Akan tetapi takdir Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia akan meninggal dunia, dia diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan amalan ahlu surga. Akhirnya dia meninggal dunia dan dimasukkan ke dalam surga. Oh, kalau begitu Ustaz, takkan mati selawat. Apa tahu takkan? Pas akan mati sajalah ambo salat. Siapa yang tahu kapan dia mati? Kalau ambo tahu kapan mau mati, Pak, sebulan sebelum mati tadi kita campakkan HP, bawa bekal datang ke masjid, tiap hari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita nggak tahu kapan kita mati, maka menunda-nunda taubat ini alamat akan kita mendapatkan su'ul khatimah. Jadi penjelasannya, hadirin yang dirahmati Allah, kata para ulama, orang yang beramal tadi ternyata nggak ikhlas, amalannya banyak, puasanya banyak, tetapi apa? Dia mengharapkan pujian manusia. Sebaliknya, orang yang bermaksiat tadi dalam hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Dia sangat ingin berbuat baik, tapi belum juga ada kesempatan lagi. Akhirnya, pas ada kesempatan dia tobat, kemudian dia meninggal dunia setelah itu. Seperti yang diceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang yang telah meninggal membunuh orang sebanyak berapa? 99 orang. Dia mau tobat, bertanya kepada siapa? Ahli ibadah. Orang yang hobinya ibadah saja. Bertanya tentang bagaimana cara tobat. Apa kata dia? Emang apa yang kamu lakukan? Dia mengatakan, saya sudah membunuh 99 preman katanya. Wah, kalau begitu tidak ada tobat bagi Anda. Maka apa yang dilakukannya? Kalau nggak ada tobat, ngapain saya hidup lagi ya? Kemudian dihabisi pula ustadz yang ahli ibadah tadi. Namun hatinya tetap ingin bertaubat. Akhirnya sampailah dia kepada ahli ilmu, orang yang beramal dan berilmu, orang yang ibadah juga, tapi dia memiliki ilmu.
Maka dia bertanya, adakah tobat bagi saya? Ya, dia begitu penyesalannya. Saya sudah membunuh 99 preman-preman katanya. Ya, kalau sebelumnya masih ada rasanya bisa bertobat karena yang saya bunuh adalah preman. Tapi yang terakhir ini ahli ibadah pula yang saya bunuh katanya. Semakin tipis terasa bagi dia untuk bertobat. Akhirnya ahli ilmu, orang yang berilmu tentang agama, dia mengatakan, apa yang menghalangi Anda untuk bertaubat kepada Allah? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Lihat dosa yang paling gadang di dunia Allah ampuni. Apa dosa yang paling besar? Ada yang tahu dosa paling besar? Antaja'alullaha niddan. Kalian menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khalaqak. Dan Allah menciptakan kalian. Allah menciptakan kita. Allah memberikan rezeki kepada kita. Kemudian pas beribadah kita kasih kepada patung. Ini dosa yang paling besar. Dosa syirik. Ya. Itu Allah ampuni kalau dosa syirik tersebut tidak dibawa mati. Apalagi dosa-dosa yang lainnya. Oh, kalau itu berarti boleh berdosa. Bukan itu pula maksudnya. Ya. Maksudnya apa? Dosa yang besar sekalipun Allah ampuni, apalagi dosa-dosa yang lainnya. Nah. Katakan kata Allah, "Qul li'ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Jangan berputus asa sampai bunuh diri. Apa kata Allah? La taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh diri kalian. Tidak boleh bunuh diri dalam agama kita. Apapun kesalahan kita, apapun permasalahan kita, tidak boleh bunuh diri. Sesungguhnya Allah itu terhadap kalian maha penyayang. Allah sayang kepada kita. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kalian campakkan diri kalian ke dalam jurang kebinasaan. Tidak boleh kita merusak diri kita. Karena seluruh apa yang ada diri kita ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus boleh tidak merusak diri? Tata cara merusak diri dalam jangka waktu yang lama apa? Iya Pak. Apa hukum rokok Pak? Hukum rokok apa? Apa Pak? Ini Bapak yang bilang, saya bukan bilang ya. Merusak diri Pak. Sayangi diri kita Pak. Sayangi diri kita. Saya mengatakan ini bukan karena saya tidak senang dengan Bapak, tidak. Tapi karena sayang kepada kita semuanya. Kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang diri-diri kita yang kita sakiti. Jangankan merusak diri orang lain, merusak diri kita sendiri saja tidak boleh. Tidak boleh merusak diri. Semua yang ada pada diri kita ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanggungjawaban. Maka kita beransur-ansur, siap? Insya Allah. Insya Allah. Pertama dulu Pak, usahakan. Mohon maaf. Masjid untuk apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ke Mentawai Pak. Alhamdulillah ada sebuah tempat, satu kampung masuk Islam Pak, dan kita bangunkan masjid di sana. Kalau Mentawai itu Pak, anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan itu merokok Pak. Itu merokok Pak. Ya. Ada Mentawai di sini, mohon maaf. Banyak ya. Itu bisa ditanyakan. Apalagi di perkampungan-perkampungan. Banyak mereka yang merokok. Akan tetapi ketika itu kami berbuka puasa bareng, ya. Ketika habis minum,
hilang semuanya. Hah, kamu orang kokoh. Kita lihat keluar, ternyata mereka berbaris di luar untuk apa? Merokok. Apa yang menjadi keyakinan mereka? Mereka jauh loh, bapak-bapak di sini jauh mungkin lebih mendapatkan informasi daripada mereka. Apa kata mereka? Maka di luar, kami pengen merokok Ustaz. Karena dalam masjid itu tempat ibadah. Itu keyakinan mereka. Dan ini diantara hal yang harus kita hormati juga, karena masjid itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Tempat ibadah. Hal yang halal saja tidak diperbolehkan dalam masjid. Hal yang halal saja. Apa contohnya? Hah? Jual beli. Apa larangan-larangan dalam masjid yang halal di luar tapi dilarang dalam masjid? Saya dapat hadiah. Ya, berdiri Pak, silakan berdiri Pak. Apa saja Pak? Satu, berjualan, jual beli di luar halal atau tidak? Boleh kan? Halal kan? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah sesungguhnya menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu dilakukan di luar masjid dan di luar waktu Jumat bagi laki-laki yang tidak boleh bertransaksi pada waktu Jumat. Yang kedua, makan boleh Pak. Ya. Terus apa lagi Pak? Hah? Bapak mau janji menyelesaikan buku ini? Rokok. Bapak mau janji menyelesaikan buku ini? Janji? Silakan ambil Pak. Ya. Masya Allah. Ini kurang lebih halamannya berapa ini ya? Ya, mungkin lebih dari 200. Ya, silakan Pak. Ya, siapa namanya Pak? Pak Suryono dari mana Pak? Dari Pasaman Timur Pak. Dari Pasaman Timur. Pasaman Timur di mana Pak? Pasaman Timurnya di mana? Di Panti Pak. Di Panti, Masya Allah. Barakallah fiik ya. Tabarakallah. Silakan Pak ya. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah ya. Ini ya, kita puji kawan kita. Mencari barang hilang tidak boleh dalam masjid. Ya. Karena tidak mungkin dalam masjid orang mencuri. Membayar hutang, boh? Mencari orang berhutang. Iya, tapi minta utangnya, apalagi kalau menagih, diajak keluar. Sekolah. Mau do ciek cerita. Ada ciek gua bilang kan, mau utang boh. Nah, tidak boleh lari dari hutang. Ya, hutang itu adalah janji dunia dan akhirat yang harus dibayar. Kalau kita tidak bayar di dunia, maka di akhirat akan kita bayar. Di akhirat nggak ada uang lagi, nggak ada sertifikat tanah lagi yang bisa digadaikan. Yang ada adalah apa? Menyetorkan, memberikan pahala atau mengambil dosa tempat orang kita berhutang tadi. Tapi kalau yang memberi hutang, mana lebih baik kita melihat nih ada saudara kita tidak sanggup lagi dia bayar hutang. Mana lebih baik kita ikhlaskan dia atau kita minta nanti di akhirat. Ambo ikhlaskan tapi mau minta nanti di akhirat katanya. Itu tidak ikhlas sama itu. Masya Allah, coba perbandingkan Pak. Ambo ikhlaskan kangku, tapi di akhirat mau minta balik. Itu sama aja tidak ya? Ancaman nama itu. Masya Allah. Kita bandingkan orang yang tidak orang yang berhutang kepada kita, dia nggak sanggup membayar. Kalau kita tidak ikhlaskan, yang terjadi adalah seperti ini. Ketika hari berbangkit, setelah dihitung amalan kita, orang yang memiliki hutang, dia tidak akan bisa selesai kecuali dia menunggu dulu giliran orang yang tempat dia berhutang tadi untuk dihitung juga amalannya. Tunggu dulu. Ini bagi orang yang
berhutang. Begitu juga orang yang memberikan hutang, dia tidak akan bisa selesai sampai orang yang berhutang kepada dia ditunggu dulu. Dia jadwal dia untuk dihitung amalannya. Jika telah berhadapan, maka yang terjadi adalah yang berhutang akan menggantinya dengan pahala kalau ada pahala. Dikasihnya kepada orang yang memberi hutang. Kalau enggak ada pahala, maka dosa orang yang tempat dia berhutang tadi diambil oleh yang berhutang tadi. Dan balasannya setimpal. Kalau seandainya kita ikhlaskan ini. Kalau kita ikhlaskan kepada orang yang berhutang yang tidak bisa lagi membayar hutangnya, maka yang terjadi adalah kok galak-galak kok? Hah? Dalam hatinya mudah-mudahan si fulan ikhlaskan hutang kamu aja. Setelah mendengar kajian Ustadz tuh katanya, orang yang mengikhlaskan kepada saudaranya yang tidak bisa lagi bayar hutang, ketika di akhirat sebanyak berapa dia mengikhlaskan hutang tersebut kepada saudaranya, maka pahalanya dilipat gandakan tanpa menunggu orang yang berhutang tadi. Berapa kali lipat? Sampai 700 kali lipat. Kita pernah membacakan ayat Al-Quran, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Seperti apa kata Allah Subhanahu wa taala, permisalan orang yang berinfak. Karena orang yang mengikhlaskan utang orang lain seumpama dia telah bersedekah, berimpak kepada orang tersebut. Yang pahalanya apa? Seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkainya berbuah 700 buah sampai 700 kali lipat. Kalau kita hutangkan orang 10.000, tidak sanggup dia bayar, kemudian kita ikhlaskan, berarti menjadi berapa? 10.000 kali 700? 1 juta. 7 juta, Pak. Nah, menjadi 7 juta pahala. Itu, Pak. Benar, Pak. Saya nggak bohong, Pak. Kalau nggak percaya nanti kita di akhirat kita bertemu lagi. Insya Allah semua kita akan bertemu, Pak. Karena masing-masing kita akan punya urusan. Ya, saya berharap ya, kalau seandainya saya masuk neraka, Allah nggak umumkan kepada antum semuanya. Kenapa demikian? Ustaz Ridho pada ceramahnya kira masuk neraka kiranya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai ya. Jadi itu hutang tadi ya. Itu diantara adab kita dalam masjid. Mengerjakan yang halal saja dilarang, apalagi yang apa? Itu Bapak yang bilang, saya nggak bilang ya. Ya, usahakan Pak, usahakan berangsur-angsur. Bersedia? Ya, jangan sampai tidak pulang lombo dari sekolah Pak. Beko pulang itu tidak bisa keluar mau sekolah. Tolong beko mari. Pandu mbok. Karena Ustadz mengecek rokok haram katanya. Bukan saya bilang, bapak tadi yang bilang ya. Ya, nanti nggak pulang saya lagi. Ya, anak istri menunggu juga di rumah ya. Ya, saya menyampaikan ini karena cinta kepada antum semuanya. Karena nggak ada untungnya juga bagi saya. Merokok atau tidak merokok kita nggak merugikan saya sedikit pun, tidak merugikan sedikit pun. Ya, yang untung itu kalau seandainya kita berangsur-angsur meninggalkan itu, maka berapa banyaknya uang yang bisa kita tabung, uang yang bisa kita gunakan untuk hal yang bermanfaat. Banyak Pak, ya, banyak hal yang bermanfaat lagi. Ya, 10.000 aja sehari Pak, sebulan berapa tuh? 300.000, setahun 3 juta lebih. Ya, 10 tahun bisa naik haji, subhanallah. Siapa yang merokoknya sudah 10 tahun? Banyak kan? Banyak, berarti harusnya dia sudah naik haji. Kalau seandainya sebelum ini dia menabung ya. Berat Pak, berat, memang berat.
maka seberapa berat kita, maka sebegitu juga pahala yang kita akan dapatkan. Ingat, semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita tanpa kecuali. Ya. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat Ustaz, tak payah Ustaz, berangsur-angsur. Ya, boleh berangsur-angsur. Ambo cie-cie ya Ustaz. Emang cie-cie tak ada yang 2 sekali 2 nampak dah. Nah. Cie-cie ya Ustaz, iya cie-cie. Kalau 5 sekali 5 lari dari orang tu. 5 je bakarnya langsung diletakkan sikocek kan? Acak lari darinya. Berarti udah apa namanya? Udah overdosis tuh ya. Ya. Baik, kan tak marah enggak, Pak? Ada yang marah enggak? Ya. Ya. Kalau marah besok enggak berani saya ke sini lagi. Ya. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita tahsinul Quran. Kita kemarin sudah mempelajari huruf-huruf atau keadaan di mana huruf tersebut dikeluarkan dari hidung. Ada beberapa keadaan ya, minimal 5 ini yang perlu kita ingat. Keadaan di mana huruf hijaiyah tersebut, huruf-huruf dalam bahasa Arab dalam Al-Qur'an itu membacanya tempat keluarnya dari hidung. Yang pertama idgham bi gunnah. Setiap nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf waw, mim, nun, ya. Setiap nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, iklab. Setiap nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa. Berapa jumlahnya? 15. Setiap nun atau mim yang bertasydid. Kemudian setiap mim bertemu dengan mim mati, idgham mislain atau idgham mim. Kemudian setiap mim mati bertemu dengan huruf ba, ikhfa syafawi. Ini semuanya ini tempat keluarnya dari al-khayshum, dari hidung. Kita sudah baca kemarin sampai mana? Huruf ikhfa ya. Huruf ikhfa kemarin. Betul atau salah? Hah? Nanti insya Allah kalau sudah sudah rampung materi kita ini, saya mau printkan untuk kita dan kita bagi-bagikan juga agar bisa dibaca-baca di kamar, diajarkan kepada yang lainnya. Baik, setiap nun mati bertemu dengan huruf qaf, dengan huruf fa. Huruf fa mana? Huruf qaf dulu, huruf qaf. Kita baca, silakan ikuti. Ya. Ya. Kita baca dulu surah Al-Falaq. Kemarin An-Nas ya. Kita sekarang surah Al-Falaq ya. Dalam surah Al-Falaq banyak qalqalah. Qalqalah terbagi menjadi 3. Qalqalah sughra, qalqalah wusta, dan qalqalah kubra. Dalam surah Al-Falaq ini kebanyakan adalah qalqalah dengan pantulan sedang, yakni wusta. Silakan ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri
Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarril hasidin idza hasad. Baik, barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf qaf, maka tempat keluarnya di hidung. Sami'un qarib. Sami'un qarib. Min kulli janib. Min kulli janib. Madza yunfiqun. Madza yunfiqun. Qa'an safsafa. Qa'an safsafa. Nun mati tanwin bertemu huruf dhan. Wa kullan darabna. Ditebalkan langsung karena huruf dhan huruf tebal. Wa kullan darabna. Wa ma yantiqu. Wala hum yunzarun. Nah, gunna musyaddadah, nun bertasydid dan mim bertasydid. Innal abrara. Innal abrara. Amma man istaghna. Kemudian idgham mislain, mim mati bertemu huruf mim dan mim mati bertemu huruf ba. Kam min fi'ah. Walahum ma yashtahun. Wa ma hum bimu'minin. Iya, Masya Allah. Kita lanjutkan. Ini di Al-Khayshum. Kita sudah selesai di makharijul huruf. Di makharijul huruf, tempat-tempat keluar huruf kita sudah pelajari semuanya. Kita akan beralih kepada sifatul huruf, sifat-sifat huruf ya. Ya, kalaupun tidak dihafal nggak masalah Pak. Namun kita sedikit sebagai gambaran bahwasanya huruf-huruf hijaiyah tersebut ada makharijul hurufnya, ada sifat-sifat huruf yang harus kita, kalaupun kita tidak hafal teorinya, minimal kita bisa mempraktekkan. Yang penting itu prakteknya. Untuk apa paham teori kalau prakteknya salah? Ya. Contohnya huruf A itu tidak boleh dari hidung, tapi kita dibacanya a'udzu. Huruf A dan Ain itu tidak, huruf Hamzah dan Ain di mana tempat keluarnya? Di tenggorokan. Wah, paham betul dia, hafal dia. Tapi kita yang baca dikeluarkannya dalam hidung. Ya. Dalam teori dia hafal tapi praktek dia salah. Yang bagus adalah dia paham teori, prakteknya juga benar. Jadi sifat-sifat huruf ini ada namanya sifat-sifat yang memiliki lawan. Jahar, keras, lawannya hamas, samar. Ada huruf yang memiliki sifat jahar, ada yang memiliki sifat hamas. Ya. Ada huruf yang memiliki sifat syiddah, keras, ada yang rokhawah, lunak, dan ada pertengahannya, bainiyah, antara keras dan lunak.
Ada huruf yang memiliki sifat isti'la. Huruf isti'la, terangkat dia. Ya. Ada pula huruf yang istifal, turun. Ada huruf yang memiliki sifat itbaq, ada juga huruf yang memiliki sifat infitah. Ya, ini terbuka. Kemudian ada sifat-sifat huruf yang tidak memiliki lawan, seperti sifat sofir, sifat qalqalah, sifat lin, sifat inhiraf, sifat tafasyi, sifat istihalah, dan sifat gunna. Ini nggak memiliki lawan dia. Ya, kita lanjut saja ya. Mau dihafal nggak? Nah, nggak usah dihafal ya. Nanti sakit kepalanya. Ya, insya Allah. Ya, segar ya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Yang penting itu nanti pada ahkamu tajwid, hukum-hukum tajwid. Kalau bisa nanti kita lombanya ada lomba hukum-hukum tajwid. Bulan apa lomba, Pak? 10 Oktober. Ah, Masya. 23 Oktober. Siap-siap, Pak. Lomba 2 juz dari Al-Qiyamah ke bawah. Kemudian lomba 1 juz. Kemudian lomba ceramah. Ah, Masya Allah. Ini betul-betul tercapai cita-cita kita. Nah, azan 1, Masya Allah. Kalau ada yang lain silakan saja. Ya, kalau ada yang lain, lomba-lomba yang lainnya. Kalau bisa pas hadiah, Pak, itu diundang semuanya, Pak Wali Kota, Pak Gubernur. Mana tahu nanti ada yang, ya mana tahu ya. Insya Allah kami sediakan hadiah, insya Allah. Tapi yang lainnya boleh jadi ngasih hadiah juga. Ya. Coba buatkan anggarannya nanti. Ya. Siap ya? Siap ikut lomba semuanya? Ikut lomba semuanya, walaupun kebanyakannya adalah penonton ya. Hari ini jadi penonton, besoknya tahun besok. Nah, yang udah juara nggak boleh ikut lagi dengan tingkatan yang sama. Yang sudah bisa berceramah, bisa jadi khatib, nggak perlu dia ikut lagi jadi khatib, lomba khatib. Yang belum bisa lagi, ini banyak calon ustadz semuanya nih, ya, calon ustadz semua, ya. Karena memang kita cita-cita jadi dai. Dai itu apa artinya? Apa arti dai? Mengajak orang berbuat baik, mengajak. Ya. Tugas kita hanya mengajak, jangan memaksakan. Tidak boleh dalam Islam memaksakan kehendak. Tidak boleh, Pak. Tugas kita hanya mengajak orang untuk berbuat baik. Diterima atau tidak diterima itu bukan urusan kita. Kita hanya mengajak saja. Karena yang bisa memberikan taufik itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan sifat-sifat huruf. Yang pertama, sifat hamas, dibaca samar. Huruf-huruf yang memiliki sifat ini jumlahnya 10. Disingkat dengan sakata fahassahu syakhsun. Jadi para ulama kita itu biasa mereka membuat bait-bait yang tersusun dengan baik untuk menghafal sebuah kaidah. Nah, ini sakata fahassu syakhsun. Ya. Kemudian maksud huruf yang memiliki sifat hamas ini adalah huruf yang sama dalam pendengaran. Dikarenakan dua pita suara kita membuka dan tidak bergetar, dan banyaknya udara pernapasan yang menghembus. Itu maksud hamas. Pita suara kita ini terbuka. Ya, itu gambarnya. Coba lihat. Ini huruf hamas terbuka, dan ini huruf apa? Huruf jahar. Pita suara kita tertutup ya. Masih fokus, Pak? Masih? Ya. Kita lanjutkan. Ini sebagai tambahan apa saja. Ya, kalaupun tidak dihafal nggak masalah. Kemudian dari segi lewatnya suara dari makhraj, huruf-huruf Arab itu terbagi 3. Ada huruf syiddah. Apa saja hurufnya? Huruf hamzah, huruf jim, huruf dal, huruf qa, ta, ba, ka, ta. Diringkas dengan ajidu qatin bakat. Kemudian huruf keras lin umar.
Kemudian huruf pertengahan, ada huruf rokhawa, huruf lunak berarti selain huruf-huruf yang di atas. Selain huruf syiddah, selain huruf bainiyah, maka itu huruf rokhawa. Ya. Kemudian ada huruf isti'la, huruf tebal. Ya. Apa saja hurufnya? Diringkas dengan khussa, dog, tingkil. Khussa, dog, tingkil. Huruf kha, sa, ba, gha, ta, qa, dha. Nah, ini huruf isti'la, tebal dia, naik. Ya. Ketika dia fathah, bunyinya diarahkan ke o. Tidak ada harokat o dalam bahasa Arab. Yang ada adalah berapa harokat dalam bahasa Arab? 3 atau 4? 5 enggak? Hah? 3 atau 4? Saya rasa 5. Coba. Dhamma, fathah, kasrah, sukun. Hah? Sukun juga harokat kan? Kemudian tasjid. 5 berarti. Ya. Dalam bahasa Indonesia ada huruf konsonan namanya. A, I, U, E, O. Dalam bahasa Arab nggak ada O, nggak ada E. Nah, dalam riwayat Imam Hafiz, imalah itu hanya satu dalam surah Hud. Bismillahi majreha. Itu saja. Selain itu nggak ada yang E. Ya. Hah? Ada wadduha, itu riwayat imam lainnya. Ya, yang kita baca dalam mushaf kita itu adalah riwayat Imam Hafiz dari gurunya Imam Asim, dari gurunya lagi Imam Abu Abdir Rahman, dari gurunya lagi dari siapa? Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, itu riwayatnya, Pak. Ada riwayat imam lainnya yang bunyinya itu berbeda tapi tidak merubah arti. Nantilah kita belajar yang itu. Yang kita pelajari dulu yang biasa kita dengar saja, yakni kita baca mushaf standar, ya. Ada huruf dari segi batasan suara di antara lidah dan langit-langit mulut terbagi menjadi 2. Itbaq tertutup, hurufnya huruf sha, dha, ta, dha. Kemudian ada huruf yang terbuka, berarti selain huruf itbaq semuanya huruf infitah. Ada huruf sofir. Ada huruf sofir. Ketajaman pada suara, huruf yang muncul saat melewati ruang sempit. So, sa, za. Tajam kan, tapi dia dipersempit udaranya. Nah, ada 3 huruf ini. Kemudian huruf qalqalah. Huruf qalqalah. Hurufnya berapa jumlahnya? 5. Qalqalah berasal dari kata qalqal yang artinya apa artinya? Sendal yang terbuat dari kayu. Namanya di dalam bahasa Awaknya tangkelek. Kalau tangkelek dipakai apa bunyinya? Nah, barakadaka bunyinya. Nah, itulah huruf qalqalah. Jumlahnya hanya 5. Tidak boleh bertambah. Ya, tidak akan pernah bertambah. Tahun besok 5 jua. Tahun 2030 5 jua huruf qalqalah. Jangan pernah wak tambah-tambah. Ya. Apa itu hurufnya? Diringkas kalau bahasa kitanya baju di toko. Bukan baju di toko ya. Tapi baju di toko. Baju di toko. Jangan baju di toko katanya. Itu baju di toko ya. Beda lagi maknanya. Baju di toko jadinya. Ustaz maja baju di mas ada. Ya. Baju ini baju di toko. Dengan seperti ini saya menjelaskan Pak, Bapak enggak akan pernah lupa lagi. Huruf qalqalah, ingat kita baju di toko. Huruf ba, jim, dal, to, ko. Ya, itu cara pengajaran Pak, agar orang tidak lupa. Kalau kita apa? Kita suruh hafal huruf qalqalah, huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf to, huruf ko. Besoknya bisa lupa lagi. Huruf apa Ba. Tapi kalau kita ringkas baju di toko.
Mudah. Kita baca qalqalah ada 3. Qalqalah sughra, yakni huruf qalqalah terdapat di tengah-tengah kata. Qalqalah wusta, huruf qalqalah pada akhir kalimat. Kemudian qalqalah kubra, berhenti pada huruf qalqalah yang bertasydid. Ada lagi yang mengatakan qalqalah itu hanya 2 saja, maka qalqalah wusta dan kubra ini digabungkan mereka. Tapi agar kita bisa membedakan, kita bagi 3. Huruf qalqalah kecil itu huruf qalqalah di tengah kata. Seperti abororo, ini kecil. Kemudian huruf qalqalah di akhir kata, ini yang wusta. Contohnya qul a'udzu birabbil falaq. Ini wusta. Kemudian qalqalah kubra berhenti pada huruf qalqalah yang bertasydid. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ada tasydidnya. Bil haqq. Nah, ini tasydidnya. Ditahan terlebih dahulu baru keluarkan pantulannya. Kita baca Pak, huruf qalqalah. Jam berapa hari? Ya. Ya, masih lama ya. Kita mau selesaikan ya. Ini qalqalah terakhir ya. Tapi kalau udah selesai jangan bubar semuanya. Dinyatakan bubar baru bubar ya. Silakan ikuti. Abrara, abwaba, kasab, watab, ya. Yaj'aluna, ijrami, yujzauna, zajratan, adbara, tudriku, hudana, adnin, athaharu, batnihi, tut'imuna, matla'i, iqtaraba, luqmanu, taqwa, yaqdi. Nah, seluruh kalimat ini insya Allah seluruhnya ada dalam Al-Quran. Baik, hal indakum soal? Any question? Ya. Itu bahasa kitanya Pak. Kalau bahasa orangnya ada pertanyaan atau tidak? Ya. Ya, hal indakum soal. Langsung indah aja Pak. Main indah sekali. Ya. Ya Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullah. Siapa namanya? Andi. Anggi. Ya. Bahasa Minang saja. Kalau bahasa Arab kok payah lemu terjemahan. Ya. Ada hutang. Ya, boleh Pak. Pak, ilmu itu Pak mulai dari pertanyaan yang baik ya. Ya. Silakan Pak, boleh lanjutkan. Ya. Titi ada. Ya. Pertama, kalau sudah jatuh temponya, kita dahulukan hutang terlebih dahulu. Apalagi kawan kita ini nggak ngasih uzur juga. Kalau ndak bayar utang, awas katanya. Nah, itu harus kita bayar cepat Pak. Kalau sudah jatuh temponya. Tapi kalau kita bisa diskusi, Bang, udah Pak, minta uzur ambo sakit iya, nggak 3 hari lagi, seminggu lagi, anak bini ambo perlu makan juga. Silakan, ambo ikhlaskan silakan. Rejak mana? Ya. Tapi kalau tidak, kalau kita janji bayar sesuai janji, walaupun tidak panuh kate, panuh kabawa. Utang saratui bayar 10.000 misalkan, asalkan ada progresnya, tidak hilang sih. Kok nampak kawannya hilang sekali? Ya, tidak boleh Pak. Itu menghindari hutang. Kita hadapi kalau memang kita punya
Orang yang berhutang kemudian dia berniat untuk membayar, pasti Allah mudahkan dia. Kalau kita miskin Pak, minta kepada Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Pak kalau orang berhutang apa Pak? Ya. Kalau orang berhutang inyolan dan berang. Nah, itu hebat oleh Pak. Nah, kini kan memang seperti itu. Ya. Yang berhutang kok lebih ganas daripada yang bagi utang. Pertama Pak. Ya. Pertama cara meminta kita mungkin salah pula. Di tengah orang rami, oi utang yang bayi ya. Itu emang ngamuaknya situ kan. Jangan, ya. Kemudian kita yang berhutang, jam puluh lebih ganas daripada yang magi utang. Kita janjikan dengan cara yang baik. Tidak boleh Pak, ya karena orang yang memberikan kita hutang adalah orang yang telah berbuat baik kepada kita. Apalagi saat sekarang Pak, jarang orang berikan hutang kepada kita Pak. Banyak yang magi hutang tapi bayinya lebih banyak daripada hutang kita. Itulah yang namanya riba, ya. Ya Pak. Iya Pak. Ya. Oh iya, maksudnya itu Pak ya. Ya, coba kita lihat Pak, maksud jahar tadi itu bukan dalam bunyi Pak, tapi dalam bentuk pita suara kita, kemudian angin yang keluar. Itu ada namanya sifat jahar. Jahar itu karena terdengar di telinga kita karena getaran dari apa? Dari pita suara kita. Adapun dalam mengeraskan atau mensirkan dalam membaca Al-Qur'an, ini boleh dalam kedua keadaan itu, Pak. Boleh dalam kedua keadaan. Kapan keadaan kita boleh menjaharkan, maka kita jaharkan. Kapan keadaan kita lebih utama untuk mensirkan, kita sirkan. Contoh, ketika sholat imam pada sholat maghrib, isya, subuh, dia wajib menjaharkannya, ya, mengeraskan suaranya. Tapi suara yang jahar atau keras yang terukur, ndak asa kare masa memaki Padahal itu Allah akan azab Anda nyoba memaki situ, ya. Ketika Allah mengatakan Allah Maha Pengasih, Maha Pemaaf, nyoba memaki situ tidak cocok. Ya. Artinya apa? Dia selain kita belajar membaca Al-Qur'an, kita juga pahami maknanya. Jadi, kapan disuruh sir maka sir. Apalagi di tengah malam, bangun kita jam 3, kata Ustadz alan rancak baca Al-Qur'an ko di karehan. Jam 3 malam. Iya, tunggu lo. Orang jam 3 malamnya bangun, nyambi Al-Qur'an. Ini ingin beribadah pada Allah. Tapi kawannya tagaduah. Tagadu kawannya berang pulau. Angyo setan angyo kan. Tagadu di Al-Qur'an, bukan itu permasalahannya, Pak. Tidak. Karena memang waktu tersebut tidak sewajarnya kita membaca Al-Qur'an dengan keras. Boleh kita baca Al-Qur'an Pak, tapi dengan sir, kita menghayati. Apalagi kawan kita lagi sholat di samping, ya, di siang hari misalkan kawan kita lagi sholat, wak baca Al-Qur'an kare-kare, sehingga nyu baca apa yang kita baca pula. Nah, lain bacaannya. Maka ini juga mengganggu. Tidak boleh dalam membaca Al-Qur'an itu saling mengganggu. Rasulullah katakan apa? Jangan kalian saling mengganggu dengan bacaan kalian. Iku kareh loh. Ya, saling melunakkan suara. Di mana kita diperbolehkan menjahar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di rumahnya Abu Bakar radhiyallahu an. Tengah malam Pak, sebelum subuh. Ya, Rasulullah biasa berjalan, melihat keadaan umatnya. Ketika lewat di rumahnya Abu Bakar, beliau mendengarkan Abu Bakar dengan suara yang sangat lirih, tapi terdengar. Lewat pula dari rumah dari rumah Umar, didengarkan oleh Rasulullah SAW suara yang sangat keras.
Maka Rasulullah ketika selesai sholat subuh memanggil keduanya. Menanyakan alasan mereka melakukan itu. Adapun Abu Bakar beralasan kenapa dia suaranya lembut. Karena dia apa? Ingin berlembut-lembut dengan Allah Subhanahu wa taala. Benar alasannya. Umar apa alasannya? Dia ingin mengusir syaitan. Benar juga alasannya. Maka orang manusia yang paling ditakuti setelah Rasulullah oleh syaitan siapa? Umar. Tidaklah Umar itu lewat di sebuah jalan, melainkan setan mencari jalan yang lainnya. Nah, itu setan. Begitu Umar bin Khattab. Kalau orang Yahudi melihat Umar bin Khattab langsung masuk Islam. Kalau orang Nasrani, raja saja Pak, Hurmuzon. Kalau sekali kita nanti kisah Pak. Hurmuzon ini adalah raja Persia Pak. Ketika dihadapkan kepada Umar, rajo Pak, keluar air kencingnya. Ya. Begitu Umar bin Khattab, wibawa yang ada pada Umar. Lewat saja anak-anak lagi main, langsung masuk ke rumahnya. Padahal Umar nggak akan marah kepada mereka. Tapi itu wibawa Umar bin Khattab. Ya, syaitan lari daripadanya. Kemudian dia ingin membangunkan orang ada di rumahnya. Maka kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, engkau angkat sedikit lagi suaramu. Wahai Umar, engkau turunkan sedikit suaramu. Yang adalah pertengahan. Tidak boleh terlalu ketek-ketek bana, sehingga kalau ketek-ketek suara awak mungkin bisa membuat awak mengantuk misalkan dalam baca Al-Quran. Boleh sedikit didengarkan agar telinga ini juga menyerap. Karena kalau cara menghafal yang benar itu Pak, mengucapkan dengan lidah kita berulang-ulang dengan suara yang dikeraskan sehingga telinga ini juga menyerap. Kemudian dia simpan dalam hati kita. Karena jadi menghafal itu Pak ada tiga indera kita ini digunakan Pak. Pertama lisan, kemudian mata yang tajam dan telinga yang mendengarkan. Maka hafalan kita akan lebih cepat menyerapnya ke dalam dada kita. Begitu Pak ya. Jadi bukan masalah dikeraskan atau tidak Pak. Ini sifat jahar dan samar tadi adalah keadaan pita suara kita. Ya. Tajwidnya nggak pas. Kalau kita dalam membaca tajwid memang kita jaharkan semuanya Pak. Kita keraskan suaranya. Agar jelas mana yang ikhfa, mana yang dengung, mana yang mana yang izhar dan lain sebagainya. Dan membaca Al-Quran secara sir wajib atau tidak membaca dengan tajwid? Wajib atau tidak? Az-zamzamah namanya. Membaca Al-Quran dengan sir juga wajib tajwid. Maka kita melihat ya sebagian imam ketika sholat maghrib, rakaat pertama, rakaat kedua Al-Fatihahnya Masya Allah. Tapi rakaat ketiga baru saja berdiri langsung dia ruku. Nah, ketika nggak didengarkan orang, Al-Fatihahnya secepat petir ya. Satu napas saja. Nggak boleh Pak. Membaca Al-Quran walaupun tidak dikeraskan ketika sholat itu wajib juga menerapkan hukum tajwid. Kan bisa ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Lambat-lambat bisa. Ya, bukan ketika dikeraskan rakaat pertama kedua tajwid, rakaat ketiga enggak dulu yang menengah kancang. Enggak. Kita membaca Al-Quran itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak, sedikit lagi Pak. Satu lagi kalau ada, satu lagi, pertanyaan lagi. Ya. Satu lagi Pak, terakhir. Kalau ringan mau jawab, kalau enggak ringan, kalau bare enggak mau jawab. Salat sunnah fajar itu setelah azan, antara izan dan iqamah. Ya. Raka'ataini qabla al-fajri
khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah yang kita kerjakan sebelum salat subuh, yakni antara azan dan iqamah, kata Rasulullah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu salat sunnahnya tuh. Apalagi salat wajibnya, masya Allah. Apa kira mudah salat subuh berjamaah tuh? Mudah atau berat? Berat, Pak. Ya, asqalus salat. Ya, ilal munafiqin salatil fajri wa salatil isya. Salat yang paling berat bagi orang yang memiliki penyakit kemunafikan dalam hatinya adalah salat subuh dan salat isya. Coba tanya kepada orang yang tidur ketika subuh itu, Pak. Maka tidur yang paling nikmat itu adalah tidur ketika salat subuh. Nikmat betul, Pak. Karena syaitannya balimpik-limpik syaitannya. Ya. Bagi orang yang bisa bangun kemudian berwudu, masya Allah. Rasulullah katakan apa? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi hamba-hambamu atau umatku pada waktu subuh mereka. Orang yang bangun subuh, Pak, pasti berkah hidupnya. Ya, pasti berkah, Pak. Kalau orang tertidur, Pak, bawaannya berang sih, matunya merah sih terus. Karena apa? Matanya banyak syaitannya, telinganya juga ya dikencingi oleh syaitan. Orang yang tidur, Pak, Rasulullah katakan syaitan mengencingi telinganya. Ya, tak ada pernah nampak Ustaz ya? Ayah emang syaitan tak nampak, Pak. Kalau nampak syaitan, Pak, apa yang terjadi? Bukan kena keroyok dia. Ya, kita yang kena keroyok sama dia. Dia lebih kuat. Dia udah lama hidup, Pak. Iblis itu dari zaman Nabi Adam. Bentuk wajahnya, bentuk tubuhnya tidak seperti kita, Pak. Ya, tidak sesempurna manusia. Para sahabat pernah melihat syaitan, Pak. Ada yang punya tangan kayak tangan anjing berbulu, ya, seperti yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya. Tidak seperti kita. Ya, ada jin ifrit yang bisa mengangkat singgasana, katanya kepada Nabi Sulaiman, mengangkat singgasana dari kerajaannya Bilqis ke Palestina dalam jangka waktu sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari duduknya. Ya, kuat, Pak. Kalau adonya kini nampak doanya pacah kapal lu apa? Ya. Ini tinjunya sekali langsung, dia tidak bisa memperlihatkan diri. Yang bisa mereka lakukan apa? Membisik-bisikkan di telinga. Demikian saja. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.